Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI, berjumpa kembali dengan kita di Serambi Islami di hari Jumat, dan mudah-mudahan di hari ini adalah hari Jumat yang berkah, penuh kebaikan untuk kita semua, sehingga kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat untuk sama-sama menuntut ilmu di kajian kita di Serambi Islami. Dan hari ini juga alhamdulillah semangat juang para jamaah juga pemirsa di rumah yang hari ini sama-sama ingin belajar. Dan mudah-mudahan catatan yang lalu kita buka kembali, kita sama-sama akan belajar. Dan di sini nanti kita akan belajar dengan tema kita adalah kedudukan harta di dalam Al-Quran. Dan langsung saya sapa dulu sini karena jamaah-jamaah sudah hadir. Mereka sudah siap standby dari mulai mungkin dari malam hari ya. Dan hari ini sudah hadir dengan maksimal untuk tampil dan belajar. Ini adalah rombongan dari Majelis Taklim Al-Barokah IKL 4 Lawang Bogor Timur. Pimpinan Ibu Haja Mardalena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mukanya masih muka bantal nih kayaknya ini ya. Ya izin ya Bapak Ibu semua ya, kita sama-sama belajar ya. Nggak ada yang ngantuk, karena kalau ngantuk nanti malah ilmunya nanti lewat ya, nggak masuk ke dalam diri kita ataupun pikiran kita, otak kita. Dan udah siap belajar hari ini ya? Siap. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa jangan lupa siapkan Al-Qurannya, nanti kita akan bahas ya mengenai tentang ayat dan juga artinya. Dan langsung saja di tengah kita sudah hadir guru-guru kita yang kita sayangi, dan kita doakan para guru-guru kita ini semoga selalu sehat, panjang umur, berkah, tawadu dalam memberikan ilmunya, dan selalu memberikan manfaat untuk banyak umat ya. Dan ini sudah hadir alhamdulillah narasumber utama kita yaitu Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau juga sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta. Dan juga ada Ustadz Idris Abdurrahman LC MPDI sebagai pengasuh pesantren Al-Bait, pesantren Bait Ar-Rahman Bekasi. Dan juga kori kita yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, minggu lalu berjumpa, hari ini ketemu lagi. Dan ketemunya hari ini Masya Allah ya, ini Ustadz kita keren-keren loh. Ya Masya Allah, mudah-mudahan ilmunya juga Pak yang hari ini sampaikan pastinya keren ya. Gitu. Nah Ustadz nih, alhamdulillah hari ini menarik nih. Ini udah bicara harta, pasti melek nih, harta nih kan, harta gitu kan. Banyak sekali kalau bicara harta ya biasanya harta yang berbentuk pasti. Ya, baik misalkan rumah, harta kita berupa uang di tabungan, mungkin tanah, ataupun kendaraan dan sebagainya gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu nih Ustadz biar lebih sama-sama paham. Harta dalam Al-Quran yang disebutkan itu seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dijabarkan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'd. Hadirin hadirat para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, jamaah sekalian yang hadir di studio, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Sehat imannya? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana al-mal atau harta dalam perspektif Al-Quran. Masya Allah, tema kita menarik pagi hari ini. Al-mal atau harta itu terambil dari kata mala yamilu mailan. Apa itu? Mala yamilu mailan itu berarti condong, cenderung, miring. Kenapa condong? Karena memang manusia itu kecenderungannya, tabiat manusia itu cenderungannya pengen menguasai harta. Maka al-mail, al-mal itu artinya cenderung atau condong. Kalau kita buka kamus Al-Muhit misalnya, al-mal itu diartikan malaktahu min kulli syai', segala sesuatu yang engkau punyai. Jadi bunda-bunda punya harta, punya anak, punya suami, punya kebun, punya apa lagi? Rumah dan lain sebagainya. Itu adalah al-mal, harta ya. Malaktahu min kulli syai', segala sesuatu yang kita punyai itulah harta ya. Jadi kalau kita bisa lebarkan, kalau menurut syar'inya atau menurut syaraknya, segala sesuatu yang dimanfaatkan ya pada sesuatu yang legal menurut syarak, itulah al-mal, harta ya. Jadi cakupannya luas dan memang kecenderungannya manusia itu pengen memiliki harta, kekayaan dan seterusnya ya. Itulah al-mal. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ternyata juga banyak sekali Al-Quran menyinggung tentang al-mal. Sampai terulang 86 kali. Berapa bunda? 86. Masya Allah, saking banyaknya itu. Dan cenderung manusia itu pengen begitu-begitu tuh. Pengen gak bunda? Pengen. Masya Allah, sudah punya rumah satu pengen? 2. Sudah pengen suami satu pengen? 1. Bapak-bapak yang ditanya begitu ya? Balik ke 1. Ya, dalam bentuk mufradnya itu 25 kali terulang dalam Al-Quran, Masya Allah ya. Secara rinciannya itu harta yang dinisbahkan atau yang tidak dinisbahkan kepada pemiliknya itu terulang 23 kali. Ya. Yang kedua, harta yang dinisbahkan kepada pemiliknya, harta mereka, ya, harta kamu, harta yang lain-lainnya itu terulang sampai 54 kali. Ya. Jadi dari jumlah yang sedemikian banyak itu harta yang banyak dibicarakan dalam bentuk objek, dan hal tersebut tentu memberikan kesan bahwa seharusnya memang harta menjadi objek kegiatan manusia. Ya. Jadi kecenderungan manusia yang pengen sesuatu yang baik, ya, maka itu pula sejalan dengan ayat yang mau kita bahas nih. Ya. Silakan Ustaz Qori kita ini akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan kata zuyyina. Tetapi di sini tidak disebutkan siapa subjeknya. Siapa yang dijadikan indah, siapa yang menjadikan indah itu. Maka itu kalau kita membuka tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Zuhaili, ada dua yang membuat atau kita jadikan indah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan keindahan itu. Lalu yang kedua, kata Profesor Wahbah Zuhaili, yang menjadikan indah itu ternyata syaitan. Ya. Kenapa? Karena tujuan syaitan itu untuk menyesatkan manusia. Dan di ayat ini ada 6 yang menjadikan indah. Apa saja? Kita akan bahas setelah ini. Masya Allah. Penasaran ya, kira-kira apa sih yang mau perlu dibicarakan 6 ini yang kita bahas nanti selanjutnya. Dan kemana-mana, karena kita kembali lagi setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali di studio dan mudah-mudahan di subuh hari ini membuat kita semangat untuk menjemput rezekinya Allah dan diantaranya adalah harta-harta ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai tentang ada 6 ragam ataupun harta yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hasan ini kira-kira seperti apa. Mohon Ustadz dilanjutkan sedikit lagi. Iya. Di dalam surah Ali Imran ayat 14 tadi Allah menyebutkan 6 ragam kecintaan manusia terhadap syahwat itu. Yang pertama adalah wanita. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab itu menyebutkan wanita mencintai laki-laki, laki-laki mencintai wanita. Itu sudah fitrah itu. Ya, kecintaan itu yang pertama. Yang kedua anak laki-laki, ya. Yang ketiga harta dari banyak jenis termasuk emas dan perak. Perhiasan memang kesenangan ibu-ibu wanita. Masya Allah kalau sudah melihat emas dan perak konon begini Bang Raka. Betul. Kalau lagi marah itu nggak usah marah balik. Iya. Cukup digandeng tangannya diajak ke toko emas. Wah itu baunya ibu-ibu. Kira-kira langsung senyum atau masih cemberut Bunda? Papa baik banget katanya. Masya Allah. Ya. Maka itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labidnya, memang kedua benda ini perak, emas ini disenangi oleh bukan hanya terutama wanita ya, terutama wanita. Itu sudah berapa tuh? 3. Yang keempat adalah kuda pilihan. Termasuk dalam konteks saat ini kendaraan senengnya laki-laki kendaraan tuh. Iya, otomotif tuh. Otomotif yang senengnya apa namanya? Touring dan seterusnya ya, itu. Betul. Nah, itu kuda pilihan. Ya kuda pilihan dalam konteks saat ini mungkin kendaraan. Paji apa namanya? Ya banyak kendaraan-kendaraan yang kita pilih itu ya. Kendaraan listrik. Kendaraan listrik sekarang. Lalu yang kelima binatang ternak. Ini juga ternyata memang itu yang disenangi. Yang ketiga, yang keenam terakhir adalah
sawah ladang. Siapa sih yang nggak pengen rumahnya, Masya Allah. Nggak usah luas-luas Bunda, 1 hektar cukup dah. Kalau di Jakarta kayaknya Masya Allah itu ya. Kali berapa itu? Kiai? Itu 6 ragam kecintaan manusia memang terhadap syahwat itu. Masya Allah, ini baru pembahasan pembukaan kita ya, mana tentang bagaimana kedudukan harta dalam Al-Quran. Nah saya ke Ustadz Idris nih, ini menarik nih. Pembahasan kita kan harta ini kan banyak ya Ustadz ya. Dibilang yang berhubungan dengan harta itu tidak cuma hanya bicara soal bentuk fisik, tetapi adalah harta-harta yang di lingkungan sekitar kita tuh mungkin ada orang tua, anak, bahkan masyarakat sebagainya. Nah mungkin bisa digambarkan dulu sedikit mengenai tentang dalam kehidupan kita di masyarakat. Iya. Harta dalam salah satu firman Allah disampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, gitu ya. Jadi sungguhnya harta yang kalian punya dan keturunan yang kalian miliki itu adalah ujian, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi sebetulnya harta yang Allah titipkan kepada kita dan keturunan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang harta itu tidak hanya dalam bentuk uang atau kekayaan, Bang, gitu ya. Tapi ternyata anak atau keturunan yang Allah titipkan kepada kita itu juga kekayaan yang kita miliki. Ya, oleh sebab itu kalau orang dulu gitu ya bilang banyak anak banyak rezeki gitu ya. Mangan ngumpul. Iya. Betul, karena kenapa? Karena keturunan itu anak itu bisa dikategorikan sebagai kekayaan yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Nah, orang dulu ada benernya mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Ibu-ibu yang sekarang anaknya barangkali 4, 5, 6, 7, bahkan ada yang 12. Jarang sekarang ya. Saya Coba. 12 bersaudara. Oh, 12 bersaudara ya dokter itu, subhanallah. Sekarang dokter, seandainya masih ada orang tua, hari raya Idul Fitri, ke-12 anak itu datang ke orang tuanya. Gak usah gede-gede, satu anak memberikan hadiah kepada orang tua 1 juta. Ya. Wah, alhamdulillah kan. Ya, jadi yang terpenting buat kita adalah bagaimana mensyukuri harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena kenapa? Fitnah itu, ujian. Yang namanya ujian bisa memuliakan, bisa juga menghinakan. Ini menarik nih tadi sampaikan Ustadz Idris ya. Bahwa ternyata ya kayak lingkungan kita, suami, istri, anak juga sebuah harta ya dalam gitu kan. Nah, ini ke Ustadz Hasan nih, ini kan pasti yang kita tahu bahwa kayak keluarga, anak. Ini bagaimana nih, apakah benar harta itu sebagai amanah kita? Iya, ada pesan indah di dalam surah Al-Hadid ayat 7 itu. Mari kita simak deh ya bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Serambi Islami baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing. Di surah Al-Hadid ayat 7 ini Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya, kepada kita umatnya, kepada kita semua hamba-hamba Allah untuk beriman kepada Allah. Dan bentuk keimanan kita kepada Allah adalah
berinfak di jalan Allah karena tahu bahwa harta yang kita punya adalah titipan. Harta yang kita punya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menginfakkan dari sebagian harta ini bagian dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah di awal-awal itu ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri atau tipologi orang yang bertakwa itu adalah menginfakkan di jalan Allah sebagian rizkinya. Kenapa? Di ayat 7 surah Al-Hadid ini Allah mengabarkan Allah akan berikan ganti yang terbaik dan yang lebih besar dari apa yang kita infakkan. Nah, kalau ini yang kita jadikan pegangan, apa yang kita punya, kecenderungan terhadap harta, kepada anak, kepada kendaraan, kepada harta, dan lain sebagainya, karena ini adalah amanah, maka amanah itu bagian dari bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah menginfakkan sebagian hartanya. Maka ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, disitulah Allah akan berikan balasan dengan balasan yang lebih banyak dan lebih bagus lagi. Masya Allah. Jadi ini ternyata harta itu bisa menjadikan sebuah kita adalah pahala-pahala kebaikan ya Ustaz ya. Dimana ketika kita menginfakkan, ya kita mensedekahkan itu menjadi apa? Sebagai salah satu pengumpul pahala-pahala kita nanti buat di akhirat. Mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebalik lagi ke Ustaz Idris nih. Ini kalau Ustaz udah bicara tadi ada keluarga di bawah segala macam nih, titipan ini. Nah, Ustaz kan kedudukan harta ini kan di Al-Qur'an juga penting ternyata ya. Iya, karena betul. memang basicnya manusia lah butuh yang namanya adalah harta. Nah, kalau menurut Ustadz Idris sebagai kita dalam kehidupan sehari-hari perilaku kita muslim gitu, bagaimana menanggapi harta ini gitu? Ada istilah yang beredar di kehidupan kita sehari-hari ya. Uang bukan segalanya, Ya. tapi segalanya Pakai uang. Pakai uang. Betul. Ini realitas hidup sehari-hari Bang ya. Namun yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bagaimana memotivasi supaya harta yang kita miliki bertambah dan bertambah terus. Ya, karena itu semua pasti yang kita hayalkan, yang kita inginkan. Betul. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, Allah itu memberikan rizki kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ala qadri nafaqatihim gitu dokter ya. Allah itu akan memberikan rizki kepada seseorang sesuai dengan yang dia butuhkan. Makanya kata Nabi, faman kasaro kusiro lahu. Insyaallah. Siapa yang pengen hartanya dibanyakan, Iya. banyakin pengeluaran. Iya. Ngasih istri Bang, Betul. 10 juta. Nanti Allah kasih 100 juta. Amin. Mau ya pasti Ibu ya? Minta sama bapaknya habis ini. Tapi jangan salah, kata Nabi apa? Man qallala. Siapa yang menyedikitkan, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, ya, kulilalahu, Allah dikitin lagi. Jadi jangan percaya dengan istilah pelit pangkal kaya, ya. Betul. Yang ada dermawan pangkal kaya, pelit pangkal blangsak. Ini menarik nih kalau jadi Ustaz seperti bilang itu. ya. Nah, dan juga Nabi pernah bercerita bahwa pada hari akhirat nanti, ini buat kita bapak-bapak nih, motivasi Pak. Pada hari akhirat nanti ada seorang suami yang terkaget-kaget dengan diperlihatkannya pahala infak dan sedekah dia. Padahal dia jarang berinfak, jarang bersedekah. Oke. Apalagi kalau hari Jumat, kotak bawa lewat pura-pura ngantuk. Gitu ya. Nah, Ustaz Idris, ini kayaknya biar tambah seru lagi. Ini nanti pembahasannya kita lanjutin nih, karena ini kayaknya ibu-ibu nih sebentar lagi nih sebelahnya ada bapak-bapak nih. Ada suaminya di sebelahnya nih, suruh nonton nih kayaknya nih harusnya nih ya. Oke, jangan mana-mana, kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini, tetap di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di studio dan ternyata di hari ini kelihatannya semua pemirsa juga jamaah senang nih bicara soal harta. Apalagi kalau nontonnya kayaknya pagi ini ada suami atau istri di sebelah nih sama-sama belajar nih, kayaknya penting nih. Sedikit lagi Ustadz Idris ya. Yeah. Tadi menarik tuh, nah kira-kira tadi ada apa yang menjadi rahasia ketika buat seorang laki-laki, ada hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi di akhirat nanti itu ada seorang suami yang kaget. Loh, kok saya jarang berinfak, saya jarang bersedekah. Tapi pahala sedekah saya besar banyak. Apa kata malaikat? Itulah harta yang engkau berikan kepada istrimu, kepada anakmu, kepada keluarga kamu sehari-hari. Subhanallah. Ternyata apa yang kita persembahkan buat istri kita, apa yang kita berikan buat anak dan keluarga kita, itu juga bernilai infak dan sedekah di sisi Allah. Amin. Jadi penyemangat ya pagi-pagi nih. Pagi-pagi yuk kita sedekah buat keluarga, buat istri. Senang ya, saya belain Bu, pokoknya Bu. Agak lagi. Ini menarik nih. Ini kalau dibilang-bilang kan harta itu banyak macamnya ya. Gitu kan ya Ustaz, benar ya? Tapi kalau ibu-ibu senangnya pasti perhiasan nih ya kan. Nah, ada nggak sih mungkin di dalam Al-Quran yang disebutkan sampai Allah sampaikan gitu. Bahwa harta itu memang sebagai perhiasan gitu Ustaz. Iya. Kita langsung simak surah Al-Kahfi. Harta sebagai perhiasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunda-bunda, ada nggak di antara kita yang sering membanggakan harta kita? Ada. Membanggain anak-anak kita? Ada. No, anak gua. Ada nggak bangga sama suaminya? Jarang ya, jarang kayaknya. Tapi banggain anakmu, alhamdulillah anak saya lulus di Oxford. Wah. Ternyata dari dulu zaman Arab, dari zaman masyarakat Arab dulu, memang kesenangan mereka itu membanggakan harta dan membanggakan anak-anaknya. Ya. Tetapi dalam konteks saat ini jangan sampai kita hanya memikirkan duniawi saja. Dunia gitu ya. Seolah-olah dia akan hidup selamanya dengan duniawi itu. Tidak berpikir duniawinya bagaimana dipakai untuk ukhrawi. Maka ayat yang tadi sudah kita baca surah Al-Kahfi ayat 46, saya ingin menggarisbawahi yang penting saja dari ayat ini. Wal baqiyatus salihat. Saya kutipkan pendapat dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau punya karya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau ada 5 model al-baqiyatus salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Salat 5 waktu. Itu amal saleh. Yang kedua, al-baqiyatus salihat itu perbuatan-perbuatan baik, perkataan baik, bertutur kata yang baik. Itu al-baqiyatus salihat. Yang ketiga, al-baqiyatus salihat itu adalah zikir. Ingat yang lalu kita sudah bahas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyakin zikir. Banyakin sholawat di mana saja. Lalu yang keempat, wal baqiyatus shalihat itu niat dan cita-cita yang kuat. Niat baik, innamal a'malu bin niat, itu juga wal baqiyatus shalihat. Dan yang terakhir, al baqiyatus shalihat itu anak wanita yang salihah. Anak-anak yang saleh dan salihah itu wal baqiyatus shalihat. Kita mungkin ada ajalnya. Kullu bani setiap anak Adam itu ada batasnya, kita semua ada batasnya. Baina sittin wa sab'in, antara
60 sampai 70 tahun. Ada peninggalan kita yang kelak akan mendoakan kita. Waladun saleh yada'ulah. Mereka lah anak-anak kita yang akan memperjuangkan dan melanjutkan titah kita, amal-amal soleh kita, termasuk menginfakkan harta kita. Masya Allah. Jadi paham ternyata ya kalau di dunia ini tuh sementara, tapi catatan yang buat penting buat kita adalah bahwa amal saleh untuk di akhirat itu ada. Di antaranya adalah dari mulai lingkungan keluarga kita. Dan kita juga belajar bagaimana tadi ya, sholat tepat waktu, 5 waktunya, zikirnya, terus perkataan yang baik gitu ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bagian nih keseharian kita sehari-hari juga pemirsa di rumah. Ya, kita balik ke Ustadz Idris, ini menarik Ustadz ya. Tadi sama Ustadz Hasani bagaimana ternyata tadi ya, begitu menurut saya sih mudah ya dalam kehidupan sehari-hari tentang amal-amal sholat itu gitu, yang nanti insya Allah berguna sekali di akhirat. Tapi kenyataan kan banyak juga orang yang mungkin nggak tahu ya apa cuek atau memang orang nggak paham gitu ya, bahwa ternyata biasa aja, yang penting merasa dirinya udah benar baik, udah deh gitu. Nah ini gimana caranya supaya orang akhirnya bisa menyadari bahwa ya itu tadi ya, harta itu kan nggak cuma hanya materi, tapi harta itu bisa dengan kita berbuat baik, mendoakan, bahkan dengan tersenyum juga mungkin bagian dari doa amalan kita. Itu gimana Ustadz? Jadi saya ingin membuka perspektif kita tentang harta gitu ya. Tentu saja kita berharap harta yang kita punya itu tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi juga kita nikmati di akhirat, gitu ya. Ternyata ada yang bisa kita investasikan di dunia ini dan pahalanya masih terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Ya, di antaranya adalah sedekah jariah, harta yang kita sedekahkan, yang pahalanya terus jaro yajri gitu ya, mengalir. Meskipun kita sudah meninggal, ada di alam barzakh, tapi dengan sedekah jariah yang kita berikan, pahalanya ngalir terus. Yang kedua, ini harta juga adalah anak keturunan yang kita tinggalkan. Nah ini yang barangkali masih ada di antara kita yang melihatnya masih sebelah mata. Pendidikan agama, pendidikan keimanan, ini harus kita jadikan dasar dari pendidikan-pendidikan yang lainnya. Gitu dokter ya. Jadi jangan sampai anak kita punya intelektualitas yang tinggi tapi keimanannya rendah. Punya penguasaan pengetahuan yang hebat tapi imannya rapuh. Apa manfaatnya buat kita? Ketika kita di akhirat nggak bisa memberikan manfaat, nauzubillah. Tapi ternyata apa? Anak yang soleh, anak yang soleha, yang kita persiapkan keimanannya, yang kita investasikan pendidikan agamanya ketika kita masih hidup, kita sudah ada di alam barzah, bahkan di hari akhirat nanti bisa memberikan manfaat buat kita. Amin. Ya, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Kadang kita untuk mengeluarkan uang untuk kendaraan kita nggak sayang ratusan juta. Untuk beli perhiasan ibu-ibu nggak sayang. Padahal ibu-ibu punya perhiasan sebanyak apapun, kalau meninggal duluan dipegang sama suaminya, dikasih ke istri yang baru. Nah, rahasianya nih Ustadz itu kasih tahu. Iya, dokter ya. Jadi maksud saya apa? Kita harus orientasi kita lebih kepada apa? Setelah kita meninggal, karena di sanalah kehidupan kita yang selama-lamanya, yang abadi. Harta yang kita pakailah untuk hal-hal yang positif. Karena akan bermanfaat tidak hanya ketika kita masih hidup, kita udah mati pun bermanfaat. Anak yang kita miliki, kita biayai mereka. Kita investasikan terhadap pendidikan agama. Supaya apa? Ketika kita ada di alam barzakh pun, itu yang akan menjadi investasi yang tidak pernah putus. Mengirimkan keuntungan pahala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah Subhanallah. ini pesan yang sangat baik ya, yang sampai kalau Ustadz Idris ternyata memang kita harus nyadari
bahwa kehidupan itu kan memang di dunia nggak kekal ya, Iya, itu di sementara. akhirat. Dan juga ternyata memang jangan-jangan perhiasan ataupun harta ini bisa menjadi sebuah ujian nih jangan-jangan buat kita nih, betul, betul ya. betul. Mungkin ada Ustadz Hasani sedikit menyampaikan lah, kira-kira tadi yang dari apa yang dikemukakan oleh Ustadz Idris gitu, bahwa jangan sampai harta itu malah menjerumuskan kita Betul. kepada mudorot dan akhirnya ke akhirannya itu di neraka gitu. Nah ini gimana nih Ustadz Hasani sedikit saja. Iya, kecenderungan manusia itu memang senang terhadap harta. Tetapi harta ini ada kalanya bisa menyebabkan dia masuk surga, dan sebaliknya kalau tidak bisa memanfaatkan harta bisa jadi malapetaka. Ada Bunda punya pengalaman, punya tetangga, punya harta banyak. Tadi kata Kiai Idris, bukannya ngademin Berkah gitu ya. berkah, malah ngeributin harta. Nah, Belum dikuburin sudah minta warisan. Nah, Naudzubillah min dzalik. ini benar-benar. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena imannya kurang baik, didikannya tidak baik, Ya. maka jadikan harta sebagai wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap ya, ini harus kita lagi-lagi nih. Jadi sebagai jalan ketika harta ini mengantarkan kita atau membawa kita kepada yaitu surganya Allah seperti apa. Nanti kita akan bahas lanjutannya dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio dan pastinya hari ini harus semangat menjemput rezekinya Allah, di mana ternyata harta itu memiliki keutuhan di dalam agama kita, bisa menjadi sebagai yaitu apa kendaraan untuk menuju surganya Allah SWT. Oke. Dan langsung saja nih karena memang sudah di segmen keempat, ya ini juga kaitannya nih ya, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan masuk. Di segmen kita masuk di Ustadz Penjawab, langsung saja kita akan tampilkan yaitu kiriman video dari pemirsa di rumah yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz. Kalau gitu sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristi Galvi dari Jakarta. Saya ingin bertanya, mengapa harta disebut sebagai ujian bagi manusia? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah At-Taghabun menjawab dari pertanyaan bunda kita. Memang kata Allah, anak-anak, harta itu sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membuka kamus Lisanul Arab, ujian itu atau fitnah di sini ternyata maknanya dua, Bunda. Ada ujian kepada kebaikan, ada ujian kepada keburukan. Jangan sampai anak-anak dan harta ini mendatangkan atau membuat kita celaka. Naudzubillah min dzalik. Banyak cerita ya. Kita kenal Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam punya anak namanya Kan'an. Bapaknya soleh, bapaknya nabi, anaknya belum tentu soleh. Tetapi di sisi yang lain ada juga anak yang menjadi fitnah dalam hal kebaikan. Anak yang soleh, anak penghafal Quran. Maka penghafal Quran dari si anak ini akan membawa atau mendatangkan orang tuanya digandeng ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anaknya soleh penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadikan anak dan harta kita fitnahnya, ujiannya sebagai ujian kebaikan buat kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban dari Ustadz Hasan ini bisa memberikan ringkasan jelas ya
kepada pendengar kita yang menonton videonya. Dan sekarang langsung kita ke jamaah-jamaah juga antusias untuk belajar dan bertanya. Silakan Bapak Ibu, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana pandangan agama Islam tentang orang yang memiliki banyak harta dan orang yang memiliki sedikit harta? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan langsung ke Ustadz Idris dia, biar langsung gitu singkat. ya. Silakan Ustadz. Ya, pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, bahwa harta yang kita miliki itu kita sepakati merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ataupun sedikit itu tidak jadi masalah. Kalau banyak disyukuri, itu jadi anugerah. Kalau sedikit disabari, itu jadi pahala yang berlimpah. Gitu ya. Jadi bagi seorang muslim, sedikit atau banyak itu bukan masalah sekali lagi. Ya, tapi bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita mensabarinya. Kalau dikasih banyak sama Allah, kita syukuri, maka syukur itu jadi pahala yang besar. Tapi kalau sedikit atau pas-pasan kita sabari, maka sabar itu akan menjadi ladang pahala kita di sisi Allah. Amin. Ya. Coba kita lihat bagaimana sejarah dalam kehidupan manusia. Korun, Allah berikan kekayaan yang berlimpah. Allah kasih harta yang sangat banyak. Tapi apa? Menjauhkan dia dari Allah. Menjadikan dia hamba yang tidak bersyukur. Akhirnya harta yang dia punya mencelakakan dia. Tapi harta yang berlimpah pun, kekayaan yang banyak pun akan menjadi nikmat, akan menjadi karunia. Bisa kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah berikan segalanya kepada dia, kenikmatan duniawi. Apa yang dia sampaikan? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Ashkur am akfur. Untuk mengujiku, apakah bersyukur atau saya ingkar. Jadi hadirin hadirat sekalian, pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, bagi kita umat Islam sedikit banyak tidak masalah. Sedikit diterima dan disabari karena itu ketentuan dari Allah. Ya. Kalau banyak, alhamdulillah disyukuri dan gunakan itu sebagai fasilitas untuk menuju jalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Bapak-bapak, istri salehah merupakan perhiasan yang sangat baik, harta yang sangat luar biasa. Rasulullah pernah menjelaskan satu tafsir ayat di hadapan para sahabat tentang harta nih, tentang harta, Bang. Ternyata apa? Harta yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, itu akan menjadi azab buat kita. Nauzubillahi min azab di dunia, terlebih di akhirat. Ketika itu sahabat bingung. Ya Rasulullah, kalau kekayaan yang kita punya, harta, perhiasan dan lain-lain yang kita punya pada akhirnya akan mencelakakan kita. Lalu apa harta yang bisa menyelamatkan kita? Kata Nabi apa, Bang? Ibu-ibu, kata Nabi apa? Zaujatun solihatun tu'inuka alal imani billah. Ternyata harta yang tidak ada bandingannya, harta yang sangat luar biasa adalah istri yang salehah yang bisa membawa suami kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibu-ibu yang ada di studio pada hari ini. Ya, benar-benar sekali Ustaz. Mudah-mudahan jawabannya nih langsung ya. Kena di hati dan dipraktikin, Bu. Ya Bapak, jangan sampai cuma amin-amin cuma diomong doang nih. Baik lagi ke Ustaz Hasan nih. Ini menarik nih. Ini pembicara kita semakin hangat karena hari ini kita bicara harta itu bisa jadi ujian ya. Ada nggak memang perintah atau Allah mengatakan di dalam Quran, Ustaz? Langsung kita simak surah At-Taghabun ayat 15.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata fitnah itu kalau kita membuka tafsir-tafsir ya, itu diartikan sebagai cobaan. Kenapa di sini disebutkan innama amwalukum wa auladukum? Saya ingin coba kontekstualisasikan dengan konteks saat ini. Bunda yang dimuliakan Allah, yang salihah insya Allah. Tidak sedikit suami salah karena bisikan Ngaku nih ibunya nih. Pah, tetangga sudah punya kontrakan, kita kapan? Hati-hati, tuh At-Taghabun ayat 15. Begitu kata ahli tafsir, saking rincinya Allah. Jangan sampai bisikan istri itu menggoyahkan iman dari suami-suami ini, para laki-laki ini, ya. Akhirnya naudzubillah min dzalik, korupsi misalnya gara-gara bisikan istri. Anak kita belum punya ini, Pak, pengen sekolah yang baik, pengen sekolah ke luar negeri, duitnya dari mana kata ayahnya? Ya cari dari mana kek? Ya, pakai kek. Kayaknya itu yang berbahaya. Maka itu di surah At-Taghabun ayat selanjutnya ayat 16 itu ya, anak-anak itu atau anak istri itu, keluarga itu adalah amanah. Seorang anak harus dididik menjadi soleh, solehah, maka anak yang soleh dan solehah itu mengantarkan kedua orang tuanya menuju surga. Masya Allah. Dan tidak sedikit, tadi kata Kiai kita sudah menjelaskan tadi ya, kalau tidak dididik, maka itu juga kesempatan bagi suami nih. Jangan sampai begitu cantik ketika usia 23 tahun, 25 tahun dinikahi, cantik, Masya Allah. Makanya enak zamanku toh. Dulu masih pada muda-muda nih bunda-bunda. Sekarang pun masih muda insya Allah. Kata suaminya, enak zamanku toh. Kalau anak-anaknya tidak saleh, maka ada kesempatan orang tuanya mendidik menjadi saleh. Kalau istrinya tidak salehah, maka ada kesempatan seorang suami mendidik istrinya menjadi saleh. Ada kesempatan berbuat baik. Jangan sampai sudah tidak salehah, tidak cantik pula, ditinggalkan pula. Wah, berdosa itu suaminya. Maka pesan innama amwalukum wa auladukum fitnah penting dalam konteks saat ini. Dalam konteks berkeluarga, dalam konteks bernegara, jangan sampai jabatan kita ini dari presiden sampai tingkat RT dibisikin dari anak istri yang tidak baik, kemudian suaminya menjadi tidak baik. Maka fitnah di sini kita arahkan kepada fitnah yang positif, ujian yang mengantarkan kepada kebaikan. Amin. Masya Allah Ustadz, ini jadi pengingat buat kita ya. Jangan-jangan memang harta ini ujian. Dan pastinya ujian ini juga biasanya ada tanda-tandanya nih. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan tahu nih. Kira-kira Allah ngasih sign, Allah ngasih peringatan buat kita mengenai tentang harta itu seperti apa baiknya. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita kembali lagi di studio sama-sama kita belajar bagaimana kita menjadi manusia hamba-Nya Allah bijak dalam mengelola harta kita ya, karena ini penting sekali apalagi harta yang menuju ke surga. Nah, balik ke Ustadz Hasan, ini menarik nih. Ustadz, ada sedikit mungkin gambaran buat kita tanda-tanda Allah atau peringatan buat Allah ketika kita mesti hati-hati nih dalam menggunakan harta itu. Iya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 114 surah ada satu surah yang Allah perhatian betul sama kita. Surah itu adalah surah At-Takatsur. Apa artinya? Mari kita simak dulu. Qari kita akan membacakan surah At-Takatsur ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takatsur ini dalam urutan mushaf Al-Qur'an urutan ke-102. Dinamakan At-Takatsur karena saling bermegah-megahan. Dulu 14 abad yang lalu Allah menegur ada sekelompok orang yang bermegah-megahan. Dalam hal ini kalau kita lihat sababun nuzul, ada dua kalangan kaum Ansor, yakni Bani Harithah dan Bani Harith, yang berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Karena itu maka turunlah surah At-Takatsur. Alhaakum, alhaakum laha yalha, artinya menyibukkan diri sehingga dia lupa yang lain. Menyibukkan diri dengan berlomba-lomba dengan kekayaannya, dengan kebanggaan-kebanggaan yang dia punya, sehingga mengabaikan yang lain. Dia lupa sholatnya, dia lupa zikirnya, dia lupa terhadap agamanya, dan seterusnya dan seterusnya. At-Takatsur berasal dari kata kathrah, artinya banyak, menunjukkan bahwa ada dua pihak atau bahkan lebih, ya, sangat banyak orang-orang yang model begitu, saling bersaing, saling sikut kanan sikut kiri, naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian zurtum itu seakar kata dengan ziarah. Ziarah itu artinya kunjungan. Ada ungkapan atau ada anggapan seolah-olah kematian itu adalah akhir dari kehidupan ini. Tidak. Kematian bukanlah akhir segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Maka itu kata al-maqabir semakna dengan makbarah, yang artinya tempat pemakaman. Ya. Ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati, kita semua akan kembali, maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Buat apa kita berbangga-bangga diri? Maka itu Nabi memesankan kepada kita, yatsba'ul mayyit thalathatun fayarja'uthnani wa yabqa ma'ahu wahid yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarja'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalah. Mayit itu akan diikuti dengan 3 hal, bunda-bunda. 2 hal kembali dan 1 hal tetap bersama si mayit itu. Mungkin mayit itu mungkin kita, saya, Bapak Ibu sekalian. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada 3 yang mengikuti. 2 kembali, 1 akan bersama.
dia akan diikuti oleh keluarga, harta, amal, ya. Ada harta ikut, ya. Keluarga ikut, anak-anak ikut, amal juga ikut. Keluarga dan harta itu akan kembali, ya. Lalu kemudian yang ikut itu siapa? Apa? Amal soleh kita yang akan ikut sampai kubur, sampai seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu Syekh Wahbah Zuhaili berpesan kepada kita, jangan sampai kita berbangga-bangga, jangan sampai kita saling bermegah-megahan, karena orang yang berbangga dengan kemegahan-kemegahannya itu bisa jadi kita tidak saling menyapa, hasud, benci, dan amalan-amalan buruk yang lainnya, bahkan melupakan kita untuk kembali kehidupan yang abadi, yakni ke akhirat. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, maka seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan seolah-olah kita ini tidak akan mati, padahal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita di dunia. Amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita penuh dengan amal-amal kebaikan ya sepertinya. Dan langsung saja nih, karena sudah ada nih ya di pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau kita masuk ke segmen Ustadz menjawab, kita lihat video pertanyaan dari pemirsa di rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prabowo Kusumo. Saya dari Pekalongan. Di sini saya mau bertanya, bagaimana jika ada orang yang memiliki harta berlebih namun cenderung ria atau pamer? Di sisi yang lain, orang tersebut rajin ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab sama Ustadz Idris. Silakan. Oh iya. Ria termasuk yang dilarang dalam ajaran agama kita. Pamer kalau untuk tujuannya kebaikan untuk diikuti boleh, gitu ya. Sering kita mendengar sumbangan atau donasi itu diumumkan, ya, betul. Gitu ya, Bang. Kalau tujuannya untuk diikuti, memberikan uswah, contoh, itu bagus. Namun kita harus hati-hati jaga hati kita itu, jangan sampai ria. Jangan sampai pengen dilihat hebat sama orang. Jangan sampai sum'ah. Jangan sampai pengen kedengeran dermawan sama orang. Gitu ya. Itu penyakit hati yang harus kita hindari. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya, Pak Ustadz, saya pengen sedekah. Ya. Cuman saya takut ria. Apakah saya sedekah atau saya enggak? Tetap sedekah. Lawan sifat ria itu. Betul. Ya, karena kenapa? Tarkul amal li ajlin nasi riaun. Meninggalkan kebaikan karena takut ria, itu ria. Ya? Berbuat sesuatu karena pengen terlihat didengar bagus oleh manusia, itu ria. Ya. Tapi kalau kita enggak kerjakan karena takut ria, ria juga. Makanya solusinya gimana? Kerjakan kebaikan itu, lawan ria itu, ya. Karena penyakit hati itu harus dilawan dengan dari dalam diri kita sendiri. Kalau dalam hati kita, wah supaya nyohor bahasa itu. Lawan astagfirullah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, hilangkan penyakit ria saya ini. Gitu ya. Jadi kalau tujuannya hanya ria, sum'ah, pengen kedengeran bagus sama orang, pengen dilihat bagus sama orang, itu bukannya memberikan manfaat, tapi akan mendatangkan madarat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini satu peringatan buat kita ya, jangan sampai apa yang harta yang diberikan sama Allah ternyata membuat diri kita jadi kesombongan, dan kesombongan itu adalah temannya setan ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semua ya terjaga dari hal seperti ini. Masih ada di segmen terakhir nanti yang kita akan ambil kesimpulannya, dan tetap bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi studio di segmen terakhir ini juga sambil mungkin pemirsa di rumah menikmati atau bersiap-siap sudah mau berangkat untuk beraktivitas. Nah, langsung saja karena masih ada pertanyaan, jadi kita lempar ke jamaah langsung. Silakan yang mau bertanya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Solihin dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Babelan Bekasi. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana cara menjaga harta kita yang barokah, dan bagaimana caranya atau menghapuskan harta kita yang tidak barokah. Terima kasih Pak Kiai. Billahi taufiq walhidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawab dengan firman Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kufur, maka azab Allah sangat pedih. Ada satu ungkapan yang ini sering kita sampaikan dan sering kita juga lakukan. Terima kasih. Begitu banyak menerima, banyak juga ngasih. Ini terima kasih. Udah ngerjain apa-apa, terima kasih. Bayaran terima kasih. Terima kasih lagi. Nerima kasih lagi. Terima kasih lagi. Itulah barokah ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Insyaallah. Mungkin tambah lagi Ustaz, bagaimana ketika ingin membersihkan dari harta kita yang tidak berkah? Mungkin Ustaz itu sedikit. Salah satu cara membersihkan harta kita dari hal-hal yang negatif dengan mensedekahkannya dan juga menzakatkannya. Tuzakihim wa tutahhiruhum. Ya. Zakat itu salah satu manfaatnya membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa kita, gitu ya. Jadi dengan mensedekahkan, dan pada hakikatnya yang kita sedekahkan nggak bakalan mengurangi harta, justru nambah. Amin. Ya. Jadi memang perhitungan otak kita, kalau kita punya 10, kita kasihin 3, tinggal 7. Tapi perhitungan infak dan sedekah tidak seperti itu. Ya, kita punya 10, kita pegang 7, kita kasihin 3, yang 3 itu bisa menjadi 700.000 kali lipat. Masya Allah. Ya. Dan bahkan bisa lebih banyak lagi ya. Jadi bisa berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjadi sebuah ingatan buat kita ya, bahwa ternyata Allah itu kalau sudah memberi nggak nanggung-nanggung, pasti banyak. Ya, dibanding kalau kita sebagai manusia. Tapi karena sudah waktunya nih Ustadz, kita bicara kesimpulan di pembelajaran kita di hari ini, mungkin dimulai dari Ustadz Idris mengenai tentang kedudukan harta dalam Al-Quran, sedikit kesimpulan buat kita semua. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Ya. Kenapa? Dalam konsep Islam, bisa jadi kemiskinan itu justru yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kemiskinan itu, kesusahan mencari harta yang berlebih itu jadi penghapus dosa kita di sisi Allah. Karena Nabi pernah menyampaikan, ada dosa yang tidak terhapus oleh puasa kita. Ada dosa yang tidak diampuni Allah lewat istighfar kita. Ada kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah lewat ibadah kita. Tapi Allah ampuni lewat kesusahan hidup yang kita jalani. Subhanallah. Ya. Jadi bisa jadi juga doa kekayaan yang kita kumandangkan setiap waktu sholat. Allahumma agnina bihalalik an haramik.
tapi tidak Allah kabulkan ketika kita hidup di dunia ini. Tapi yakin di akhirat nanti Allah akan ganti dengan pahala yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Itu bagi orang yang kurang bernasib baik di dunia ini. Mudah-mudahan ya. Orang yang bernasib baik di dunia ini, ingat, ada harta yang Allah titipkan kepada kita semasi kita menunaikan amanat untuk bisa membantu orang lain. Kenapa? Karena harta yang Allah berikan kepada kita bisa jadi itu titipan buat orang-orang yang lain yang kesusahan. Iya. Allah akan tetap jaga tuh hartanya semasi dia amanah, semasi dia bagi kepada orang lain. Tapi ketika dia sudah tidak amanah, ketika dia sudah tidak mau berbagi lagi, bisa saja Allah ambil harta itu, Allah berikan kepada orang lain yang lebih amanah. Ya, jadi ketika dalam kesusahan jangan bersedih, karena bisa jadi justru kesulitan itu yang akan membawa kemuliaan kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika berlebih jangan sombong, bisa jadi itu titipan dari Allah yang bisa Allah pindahkan kepada orang lain. Insyaallah. Iya. Ya, yang ada. Ini kesimpulannya jadi pengingat lagi nih buat kita ya, mau banyak mau sedikit tetap kita juga harus ingat ya, jangan menjadikan sebuah ini adalah penghambat ataupun malah menjadi malapetaka buat kita di akhirat. Ustadz Idris terima kasih banyak karena waktunya memang waktu kita terbatas ini. Ustadz Hassani mungkin sedikit saja kesimpulan buat kita di hari ini. Kedudukan harta di dalam Al-Quran, Allah begitu besar perhatiannya kepada kita sampai-sampai mengulang-ulang tentang kedudukan harta di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai harta yang kita punya menggelincirkan kita justru masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Harta yang kita punya, yang Allah titipkan, ini sebagai ujian untuk bagaimana menjadikan kita menjadi lebih baik. Allah mencontohkan bagaimana Qarun di dalam Al-Quran tidak menjamin kekayaan yang dia punya, lalu kemudian mendatangkan maslahat, tetapi justru madarat yang mengantarkan dia ke jurang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Tetapi di sisi yang lain Allah juga menggambarkan bagaimana para nabi juga kaya raya, tetapi di sisi yang lain memiliki keimanan yang mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu harta yang kita punya kelak akan ditanya dari mana kita dapatnya dan kemana akan dibelanjakannya. Memang berat. Dua kita ditanya, kalau umurmu dipakai untuk apa? Tetapi begitu harta, dari mana dan dibelanjakan kemana hartamu, langsung juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita sebagaimana titipan. Karena ini adalah titipan, maka kapanpun yang menitipkan akan ambil, kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan menjadikan harta seolah-olah milik kita, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Hassani, juga Ustadz Idris ya, luar biasa. Dan mungkin setelah ini kita akan lanjutkan, ada muhasabah dan doa langsung yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Hassani Ahmad. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Duhai Allah, terima kasih Engkau telah menitipkan kepada kami rizki yang begitu banyak. Rizki kesehatan, rizki anak-anak yang saleh dan salehah, rizki suami yang saleh, rizki istri yang salehah, rizki berupa apapun yang ada melekat kepada diri kami, baik itu kendaraan, baik itu harta, baik itu tanah dan lain sebagainya. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba yang bersyukur kepadamu, bersyukur atas semua nikmat-Mu, bersyukur atas semua pemberian-Mu, bersyukur atas mata yang Engkau kasih ya Allah, bersyukur atas tangan yang Engkau kasih ya Allah, bersyukur atas hati yang Engkau kasih ya Allah, bersyukur semua organ tubuh yang Engkau kasih kepada kami berjalan normal sebagaimana biasanya. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari sifat kikir, jauhkan kami dari sifat bakhil, jauhkan kami dari sifat tercela. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, andai kami pernah melakukan maksiat, ampuni dosa kami ya Allah. Andai di antara kami pernah melakukan kezaliman, ampuni dosa kami ya Allah. Andai kami pernah melakukan kasar kepada orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, hadirkan orang tua kami yang telah mendidik kami, yang telah menyusui kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi mereka laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai mereka masih ada, panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai mereka telah dipanggil oleh-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosanya, luaskan kuburnya, kumpulkan mereka bersama para nabi, para syuhada dan para salihin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz hari ini atas simbool yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah catatan amal kebaikan buat Ustadz juga. Dan mudah-mudahan menjadi, kita doakan ya Ustadz biar sehat selalu, panjang umur, tawadu dan selalu berguna untuk umat. Dan juga yang pastinya tidak cuma hanya untuk umat muslim tapi juga umat di seluruh dunia di Indonesia. Ustaz Mahfuzul, terima kasih juga jamaah-jamaah yang sudah hadir ya. Tetap semangat setelah ini, bisa nanti bertemu keluarga dan suami. Jangan lupa tadi hartanya ya, buat kebaikan semuanya. Dan pemirsa, Masya Allah, karena waktu juga sudah terbatas di sini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa kembali di Jumat depan. Yang pastinya adalah hari ini jadikan yang terbaik. Dan harta kita menjadikan harta yang terbaik untuk menuju ke surganya Allah SWT. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fataitu ila habibi fahdaya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya